Halo. Baik. Untuk kelas 10, khusus hari ini kita belajar tentang penerapan, persamaan, dan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Hari ini pembelajarannya khusus untuk kelas 10, ya. Khusus untuk kelas 10 unggulan, ya. Jadi, untuk bahasa Inggris dan matematika di kelas unggulan kalian dapat tambahan materi. Ya, kalau di kelas reguler pertemuan bahasa Inggris dan matematika itu 1 minggu hanya 1 kali. Tapi untuk kelas unggulan 1 minggunya 2 kali, yaitu di hari tambahannya ada di hari Selasa untuk pelajaran bahasa Inggris dan hari Kamis untuk pelajaran matematika. Untuk hari ini, kalian belajar tentang bagaimana kita menerapkan persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel dalam kehidupan nyata. Hari ini hanya untuk bahas-bahas soal tentang persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Jadi soal-soal kalian lebih banyak ya. Lebih banyak pembahasannya dibandingkan dengan kelas yang reguler. Oke, next. Ya. Untuk apa sih Bu kita belajar persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel? Ya, pastinya ini dapat diterapkan dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan sehari-hari. Ibu harapkan setelah kalian belajar ini, kalian dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang menanyakan, bisa dikaitkan ya Bu? Oh bisa. Nanti kita lihat model-model atau bentuk-bentuk soalnya seperti apa ya. Khusus hari ini juga, kalian tidak ada pembelajaran di KCR ya nak. Ketika ada Zoom, berarti kalian pembelajarannya melalui Zoom. Untuk KCR-nya kita lanjutkan lagi besok di hari Jumat. Ya, oh ya sekali lagi, ketika nanti kalian akan bertanya, nanti Bu kasih bentuk-bentuk soalnya, kemudian kalian nanti mengerjakan soal latihannya. Silakan, jika yang akan bertanya, nanti kalian acungkan tangan terlebih dahulu ya. Nanti kami buka untuk audionya, audio dan videonya. Audio kalian, nanti suara kalian baru kami buka. Baik, pesertanya baru 51. Ya, sambil kita nunggu yang lain, kita buka untuk contoh soalnya. Baik. Selanjutnya, next. Ya. Contoh soalnya. Baik. Ini contoh soal bentuk pertama penerapannya ya. Contoh. Sebuah segitiga memiliki panjang sisi X plus 5 cm. 2X min 1 cm. Cm itu adalah satuan dari panjang sebuah sisi segitiga tersebut. Itu satuannya ya, cm. Kemudian 3X min 10 cm.
Jika kelilingnya 66 cm, maka panjang sisi terpanjang adalah, ya, di sini sisi-sisinya masih ada variabelnya, masih memiliki bentuk variabel. Caranya bagaimana, Bu, untuk menyelesaikannya? Ya, di sini yang diketahui ada sisi, ada sebuah segitiga, sisinya sudah diketahui, namun sisinya masih dalam bentuk variabel. Kemudian kelilingnya juga sudah diketahui, yaitu 66 cm. Yang kita cari apanya? Ya, yang kita cari adalah sisi terpanjang. Sebentar. Yang kita cari adalah sisi terpanjangnya. Jadi, untuk menyelesaikan contoh soal nomor 1, kita harus mencari atau mengganti variabelnya. Kita harus mencari variabelnya, mencari nilai X-nya berapa di situ. Kita harus mencari variabelnya terlebih dahulu. Kemudian kita substitusikan, ya, di SMP, di kelas 9, apa itu substitusi? Ada yang bisa menjawab apa itu substitusi? Ya. Oke, jadi langkah pertama menyelesaikannya kita harus mencari nilai variabelnya. Kemudian mensubstitusikan. Mensubstitusikan itu sama saja dengan memasukkan atau mengganti nilai variabel tersebut. Nanti setelah itu kita setelah substitusikan, kita baru mendapatkan sisi-sisi dari segitiga tersebut. Karena ya setelah seperti nanti kita akan mengetahui sisi yang terpanjang itu sisi yang mana. Oke, baik. Kita lanjutkan. Oke, sekarang sebentar, Ibu buka dulu. Ibu buka dulu whiteboard-nya ya, Nak. Nanti kita coret-coret pakai di situ ya. Oh, baik, kita buka whiteboard-nya. Oke. Ibu pakai whiteboard untuk coret-coret ya, Nak. Sip. Langkah pertama, untuk menjawab soal nomor 1, bagaimana? Sebaiknya kita mensketsa terlebih dahulu apa-apa yang sudah diketahui di situ. Karena itu adalah sebuah segitiga, maka kita sketsalah terlebih dahulu. Sketsa itu apa ya? Gambar ya. Kita gambar terlebih dahulu bentuk segitiganya. Oke.
Sip. Kita gambar segitiganya. Ya. Oh, no. Bentar, Ibu jangan ada yang ikut mencoret ya, Nak. Iya, Ibu akan, baiklah, ini sudah ada yang menggambar segitiga. Ibu tuliskan dulu nama A, B, C. Ibu misalkan A, B, C-nya ya. Misalkan ini A. Oke. Sebentar. Kita gambar segitiganya sebentar ya. Oke. Bapak. Oke. Kita, ya tadi itu Ibu pakai screen tapi nggak muncul ya, Nak. Sekarang Ibu akan mensketsa A, B, C. Kalian ikutin ya. Di sini ada sebuah segitiga. Ini yang Ibu gambar adalah segitiga sembarang. Ya, ada A, B, dan C. Di sini ada segitiga A, B, dan C. Sekarang sisinya. Sekarang sisinya ya. Di depan sudut A, ini adalah sisi A. Di depan sudut sisi A. Di depan sudut B, ini adalah sisi B. Kalau sudut, jika sudut itu hurufnya huruf besar. Jika sisi itu hurufnya adalah huruf kecil ya. Di depan sudut C, ini adalah sisi C. Oke. Silakan kalian, kemudian kalian bisa menulis sisi-sisi itu sembarang di mana. Misalkan Ibu tulis, yang A adalah X plus 5. Sisi A, ini Ibu tulis X plus 5. Kemudian, jika kalian mau mengacak, masukkan panjang sisinya, tidak masalah. Kemudian, yang B, Ibu tuliskan, ini 2X min 1. Kemudian yang C-nya adalah 3X min 10. Ibu tuliskan seperti ini. Ini adalah sebuah segitiga A, B, dan C. Sisi A-nya adalah X plus 5. Sisi B-nya adalah 2X min 1. Kemudian sisi C-nya adalah 3X min 10. Setelah itu diapakan? Ya. Setelah itu, yang diketahui lagi apa, Nak? Ya. Yang diketahui adalah kelilingnya. Kelilingnya berapa di situ? Kelilingnya adalah 66 sentimeter. Kelilingnya adalah 66 cm. Ada permasalahan baru. Baik, Mbak Ayu, minta tolong di back ke atasnya lagi yang soalnya tadi. Ya. Sekarang
di back untuk soalnya. Ya. Oke. Kelilingnya adalah 66 cm. Yang Ibu tanyakan, rumus untuk mencari keliling pada sebuah segitiga, rumusnya itu apa, Nak? Ya, rumus untuk mencari keliling pada sebuah segitiga, jadi keliling segitiga, rumusnya adalah jumlah sisi-sisinya, jumlah ketiga sisi tersebut. Jadi, A ditambah B ditambah C sama dengan keliling. Ya. A jumlah sisinya. Oke, berarti sisinya kan di situ A, B, C. Ya, setelah itu kita substitusikan, kita masukkan. A-nya itu berapa? Ya. Atau A plus B plus C sama dengan keliling. A-nya berapa? A-nya tadi adalah X plus 5. Ditambah B-nya berapa? B-nya 2X min 1. Ditambah C-nya berapa? C-nya 3X min 10. Sama dengan keliling. Kelilingnya berapa tadi? 66. Oke. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke. Setelah itu, kita satukan, kita jadikan satu yang memiliki bentuk variabel. Jadi, kita jumlahkan atau kita kurangkan yang memiliki variabel. Di sini apa aja yang memiliki variabel? X, 2X, dan 3X. Kita yang ada variabelnya, kita satukan. Oke? X ditambah 2X berapa? X ditambah 2X. Ingat, jika hanya bentuknya variabel X, di depan X itu ada angka. Namun, tidak dituliskan karena angka di depan X adalah 1. 1 kalikan X hasilnya berapa? X. Maka dari itu, 1 itu seringkali tidak dituliskan di depan variabel. Karena tidak mempengaruhi hasilnya tetap saja X. Jadi, ini sama saja dengan 1X ditambah 2X berapa? Betul, 3X. Ditambahkan 3, ditambah 3X. 1 tambah 2 tambah 3. Hasilnya 1 tambah 2, 3. 3 tambah 3, 6. 6 apa? Ya, variabelnya X. Jadinya ini adalah 6X. Ya, 6X. Kemudian, yang berdiri sendiri tanpa adanya X atau konstanta. Jika tidak ada variabel X di belakangnya, namanya adalah konstanta. Nah, 5 dikurangi 1 berapa? Ya. Lima kurangi 1 adalah 4. 4 min 10. 4 min 10 berapa? 4 min 10. Lebih besar minnya ya, hasilnya adalah min 6. Jadi seperti ini. Yang ada, tadi ada variabel X-nya, kemudian ini konstantanya sendiri, hasilnya 6. Sama dengan keliling. Kelilingnya berapa, Nak? Kelilingnya adalah 66. Ya. Oke. Sekarang kita apakan? Ini kita feedback ke Zoom pertemuan yang lalu ya, Nak. Kita hilangkan min 6 ini. Jika dihilangkan, kita jumlahkan atau kurangkan dengan sekawannya. Jadi, ketika ini min, agar 6-nya hilang, harus diapakan? Dijumlahkan dengan 6, agar nanti nilainya hilang. Jika dilanjutkan,
berarti 6X. 6X min 6 ditambah 6X min 6 ditambah 6. Sama dengan ketika ruas kiri dikurangkan atau dijumlahkan dengan bilangan tertentu, ruas kanannya juga harus dijumlahkan atau dikurangkan. Sama dengan 66 ditambah 6. Seperti ini. Oke. 6X. Min 6 ditambah 6 berapa? Min 6. Sudah punya angka 6. Ternyata min angka tersebut hilang 6. Jadinya min 6 ditambah 6. Hasilnya 0. Habis. Hasil angkanya habis. Coret 0. Sama dengan sekarang yang ruas kanan. Yang ruas kanan 66 ditambah 6 berapa? 66 ditambah 6 berapa? Ya, hasilnya 72. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nanti jika sudah Ibu berikan jawabannya ya. Kalau sudah 6X sama dengan 72. Sedangkan yang kita cari adalah X-nya ya, bukan 6X tapi X-nya. Nilai pengganti dari variabel X. Harus diapakan? Harus dibagi dengan 6. Jadi 6X dibagi 6 sama dengan 72 dibagi 6. 6X dibagi 6. 6 bagi 6 hasilnya berapa? 6 bagi 6 hasilnya berapa? Ada yang menjawab? 1. Oke, Prilly. Bagus. 6 bagi 6 hasilnya 1X. 1X. 1 seringkali Ilham. Oke, bagus. 1 tidak usah tulis. Jadi X sama dengan 72 dibagi 6 berapa? 72 dibagi 6, Dimas. Oke, sip. 12. Abianara. Oke, 12. Kita ketemu. Yes, kita ketemu. X-nya 13. Dimas, 13 atau 12? Ya, 12, nak. Ini kita baru menemukan variabel X-nya. Kita baru menemukan X-nya, yaitu 12. Sekarang, setelah itu diapakan, Bu? Setelah itu, substitusikan. Tadi apa? Mengganti. Jadi, setelah kita ketemu variabel X-nya 12, kita substitusikan. Kita masukkan nilai pengganti X. Ya. Contohnya di sini, di A. X plus 5. Tadi X-nya ketemunya berapa? 12. 12 ditambah 5 berapa? Ya, jadi ini kita substitusikan. 12 ditambah 5. 12 tambah 5 berapa, nak? 17. Sip, Prilly. Kita ketemu. Yang X plus 5-nya adalah 17. Sekarang, yang sisi satunya lagi. Yang 3X min 10. 3X min 10. Sedangkan X-nya adalah 12. Silakan, ada yang mau menjawab? Berapa? Berarti 3 dikali dengan 12 dikurangkan dengan 10. 3 kalikan 12 berapa? 36. 36 dikurangi 10 berapa? Oke, 36. 26. Bagus. Sip. Berarti kita udah ketemu dua sisi. Sisi satunya adalah 17, sisi satunya lagi 26. Yang kita cari masih ada satu PR lagi. Kita mencari sisi yang satunya lagi atau sisi B misalkan. Berarti yang 2X min 1. Oke. 2X min 1, sedangkan X-nya itu sendiri adalah 12. Jadinya 2 dikalikan 12 min 1. 2 kali 12 berapa?
24. 24 dikurangin 1 berapa? 23. Oke. 24 ya. Ajeng 24 kurangi 21, 23. Sip. Sekarang, setelah kita mengetahui panjang sisi-sisi ini, setelah kita mensubstitusikan atau mengganti nilai X-nya ini, kita dapat menentukan yang ditanyakan adalah apa? Yang ditanya adalah sisi terpanjang. Dari 17, 26, dan 23, yang paling panjang ini berapa? Yang paling panjang? 26. Oke, cek. Sip. Betul sekali. 26. Sedangkan 26 itu tadi adalah sisi C. Maka sisi terpanjangnya adalah sisi C. Ingat ya, kalau sisi hurufnya huruf kecil. Kalau sudut hurufnya huruf besar. Oke, sekarang next. Next Mbak Ayu. Oke. Ya. Lihat penjelasannya ya, Nak. Ini Ibu dari jawaban itu, Ibu ubah posisinya A, B, dan ya. Kalian ubah posisi A, B. Kalian ubah posisinya, sisinya A, B, dan C-nya diputar, hasilnya akan tetap sama, yaitu sisi terpanjangnya adalah sisi yang 3x min 10, yaitu hasilnya 26. Oke, sampai di sini. Sampai pembahasan soal nomor 1. Apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan. Jika ingin bertanya, acungkan jari-jari kalian dulu, acungkan tangan kalian dulu ya, Nak. Oke. Jika tidak ada, kita lanjutkan. Lanjutkan di contoh soal yang lainnya ya, Nak. Sebentar, Ibu akan melanjutkan bentuk contoh soal yang lain. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Silakan. Ya. Jika tidak ada, Ibu lanjut ke contoh soal. Ini Ibu acak ya, Nak. Ini terapkan yang sering muncul ya, Nak. Baik. Next untuk Mbak Ayu, next untuk slide 11. Ya. Untuk latihan nomor 3. Ibu lanjutkan, ini yang sering kalian hadapin, yang sering kalian muncul dalam kehidupan sehari-hari. Tentang selisih umur ya. Misalkan selisih umur kalian dan umur teman kalian kan berbeda-beda. Atau dengan keluarga, atau dengan, ya nanti kita terapkan, kita kaitkan dengan materi ini. Oke, next Mbak Ayu. Contoh latihan, contoh nomor 3, Mbak. Ya. Contoh nomor 3 tentang umur. Ada di slide 11. Ya, ini contoh nomor 3 ya. Nah, oke. Yang masih bingung, yang masih belum paham, silakan bisa menghubungi Ibu ya. Silakan WA Ibu. Jika ingin menanyakan materinya, Bu, saya kurang paham. Boleh, silakan boleh tanya. Ibu ada di grup kalian. Jangan lupa sebutkan nama dan kelas. Kalau nggak menyebutkan nama dan kelas, nanti Ibu bingung ada di kelas mana kalian ya.
Contoh soal nomor 3. Umur ibu 3 kali umur anaknya. Umurnya ibunya nih 3 kali umur anaknya, 3 kali lipat. Mohon maaf, tuanya ya, atau apanya ya? Ya. Umur ibu 3 kali umur anaknya. Selisih umur mereka adalah 26. 26 kalau umur satuannya tahun ya. Oke. Umur ibu 3 kali umur anaknya. Selisih umur mereka adalah 26 tahun. Tentukan umur masing-masing ibu dan anak tersebut. Ya. Kita hanya mengetahui umur ibunya itu 3 kali lebih tua ya. Lebih tua dari umur anaknya. Dan kita mengetahui selisih atau jarak antara umur anak dan umur ibu ini adalah 26 tahun. Sekarang yang ditanyakan apa di sini? Yang ditanyakan adalah tentukan umur masing-masing ibu dan anak tersebut. Oke. Ibu jelaskan dulu, nanti baru Ibu tunjukkan jawabannya ya. Sip. Untuk nomor 3, kita memisalkan ya. Kita misalkan umur anak misalkan X. Kita misalkan umur anak dengan variabel X. Tidak hanya variabel itu tidak hanya X itu ya. Kalian bisa menggantinya dengan Y, kalian bisa menggantinya dengan Z. Ini Ibu hanya menerapkan yang mudah saja X gitu misalkan. Kalian bisa ganti kok dengan angka yang lainnya bisa, tidak masalah. Yang penting jika X nanti kalian seterusnya X, jangan X nanti jawaban selanjutnya berubah jadi Y gitu ya. Nanti itu sudah beda variabel. Oke, kita lanjut lagi, kita balik lagi ke pertanyaan. Umur ibu dan umur anak. Umur anak ibu misalkan sebagai X. Kemudian umur ibu, jika anaknya X, umur ibu itu 3 kali dari umur anaknya. 3 kali lebih tua dari umur anaknya. Jadi umur ibu berapa? Jadi umur ibu adalah 3 kalikan X. 3 kali X berapa? Yaitu 3X. Oke? Ya. Sekarang selisih. Kalau selisih pasti nanti ini hubungannya dengan penjumlahan atau selisih dengan pengurangan. Ya, selisihnya berapa nih? Nah, berarti nanti dikurangkan. Jadi selisih umur mereka adalah 26 tahun. Jadi cara menyelesaikannya kita diketahui dulu selisih umur mereka adalah 26 tahun. Ya. Kita misalkan umur anaknya adalah X. Umur ibunya 3X karena 3 kali lipat dari umur anaknya. Selisihnya adalah 26. Ya. Selisih berarti ini adalah jika ini umur ibu dikurangi selisih dikurangi umur anak, ini hasilnya adalah 26 tahun ya. Umur ibunya berapa? Umur ibunya adalah 3X. Ya. Umur ibu dikurangi dengan umur anak, ini hasilnya adalah selisihnya adalah 26. Jadi umur ibunya 3X dikurangi dengan umur anaknya tadi berapa? X ya. Dikurangi X sama dengan 26 tahun. 3X dikurangi X. Berapa hasilnya? Ingat, di depan variabel X itu ada 1. Tapi satunya itu tidak ditulis.
Jadi sama saja dengan 3 dikurangi 1. 3 kurangi 1 berapa? 3 dikurangi 1. Berapa, Nak? Oke, 2. 3 dikurangi 1 adalah 2. 2 apa? Variabelnya apa? Fahmi, oke. 2x, pintar. 2x sama dengan 26. Jadi 2x dikurang 2x sama dengan 26. Yang kita cari bukan 2x-nya, tapi x-nya, variabel penggantinya. Yaitu jadi kita sama-sama apa kan? Sama-sama dibagi 2. 2x dibagi 2 berapa? Ya, ketika ruas kiri dibagi dengan ya, sip x. Ketika ruas kiri dibagi dengan 2, ruas kanan juga harus dibagi 2, yaitu 2x dibagi 2 dan 26 dibagi 2. 2x dibagi 2, 2 bagi 2 tinggal 1. 1 dikalikan x tinggal x. Sama dengan 26 bagi 2 berapa? 26 bagi 2 adalah 13. Sip, Abian. Ilham, 13. Jadi, kita menemukan. Oke, Dimas. X itu tadi umur siapa ya? Ya, X-nya itu tadi siapa? Anak, betul. Jadi, umur anaknya adalah X. Umur anaknya adalah 13 tahun. Sekarang, umur ibunya berapa? Umur ibunya 3 kalikan X. Berarti 3 dikalikan dengan 13. 3 kalikan 13 berapa? Oke, 3. Salah. Kenapa? Oke, 39 tahun. Ya. Kita sudah menjawab pertanyaan ini. Tentukan umur masing-masing ibu dan anak. Jadi umur anaknya adalah tadi X, sudah ketemu 13, dan umur ibunya adalah 3X. 3 dikalikan 13, hasilnya 39 tahun. Sudah menjawab pertanyaan. Oke, dari 2 soal ini, adakah yang mau ditanyakan? Silahkan. Kalau nggak ada, Ibu kasih soal ya. Oke, tidak ada pertanyaan. Baiklah. Sekarang, Ibu kasih pertanyaan ke kalian ya. Kalian silakan coret-coret, kalian jawab. Hasilnya silakan taruh di sini ya. Kita langsung selesaikan materi ini. Tanya jawab ya. Kita lanjut ke Kita lanjut ke soal latihan. Ibu buka soal latihannya. Nanti kalian kerjakan. Oke. Next, Mbak Ayu. Ya. Ini adalah jawaban penyelesaian bentuk soal yang tadi kita cari. Yang umur anak dan umur ibu. Umur anaknya tadi sudah ketemu, yaitu 13 tahun. Umur ibunya 3X. 3 kalikan 13 adalah 39 tahun. Sekarang, Ibu kasih soal latihan, kalian jawab ya. Sip, silakan kalian coret-coret, kalian jawab. Oke, sebentar. Oke. Oh. Mbak Ayu minta tolong screen ke atas, Mbak. Contoh soal nomor 1. Latihan 1, next. Next, ya. Sekarang Ibu acak ya, biar kalian masih ingat nggak cara
mengerjakan tadi yang nomor 1. Cara bentuk soal yang nomor 1. Oke, next. Next. Ya, sekarang ada latihan 1. Latihan yang pertama yang tadi sudah terlewatkan tentang bentuk segitiga. Silakan kalian jawab. Coba kalian jawab. Di sini soalnya sebuah segitiga memiliki panjang sisinya X min 5. Kemudian 2X plus 1. 3X plus 10. Ini adalah sisi-sisi dari segitiga. Kelilingnya adalah 66 cm. Satuannya sentimeter. Maka panjang sisi yang terpendek adalah, jika yang tadi yang dicari adalah sisi terpanjangnya, sekarang yang ditanyakan adalah sisi terpendeknya. Ada yang bisa menjawab ini? Silakan. Ibu tunggu ya. Oke, sekarang. Langkah pertama 17. Oh, siap. Sudahkah dicari tadi? 17 ya. Muhammad Rizky 17. Kemudian siapa lagi tadi? Jawabannya juga 17. Oke. 17 Bu Ulfi. Hai, cakep. Bener nih 17. Sudah ketemu ya? Ada lagi yang menjawab? Ibu tulis ya untuk kalian yang menjawab. Ada Natasha. Natasha kelas apa tadi ya, Nak? 10 PHU. Ada Wisnu. 10 PHU. Menjawab Wisnu. Wisnu jawab apa? M aja. Apa itu, Nak? Abian. 17. MMU. Abi. Oke. Abi 17. Muhammad Zak. Oke, Dava 17. Sip. Baik. Rio 10 MMU 17. Sip. M Fauzan MMU 17. Oke, sip. Muhammad Fahmi 17. Ya, oke. Sudah ada 9 anak yang menjawab 17. Kalian cari ya. 16. Ulfi 16. Oke. Kita buktikan. Siap. Sekarang kita buktikan ya. Jawabannya tadi ada 2 variasi. Ada 17 dan 16. Jawabannya yang mana? Kalau tadi bentuk contoh soalnya cari terpanjangnya, kalau sekarang terpendeknya. Oke. A-nya misalkan X min 5. B-nya 2X plus 1. C-nya 3X plus 10. A plus B plus C sama dengan kelilingnya berapa? 66 cm. Sekarang kita jumlahkan X min 5 ditambah 2X plus 1 ditambah 3X plus 10 sama dengan 66. Kita jumlahkan X ditambah 2X tambah 3X, 6X. Min 5 tambah 1, min 4. Min 4, min 10 berapa? Min 14 sama dengan 66. Aduh, salah. Siapa ini? Yuk.
Oke. Sip. Untuk jawabannya seperti apa? Nanti kalian WA Ibu ya. Ibu, jawabannya ini, Bu. Jawabannya ini. Ya, nanti Ibu terangkan jawabannya ketika kalian menanyakan ke Ibu. Ibu masih ada PR satu lagi untuk melanjutkan latihan soal nomor 2. Nanti jawaban ini silakan kalian WA Ibu, kirim jawaban kalian kirim jawaban kalian, nanti Ibu koreksi di situ ya. Next, ayo Mbak Ayu latihan, bukan latihan, contoh soal nomor 2. Ya, soal nomor 2 ya nak, sip. Seorang petani memiliki sebidang tanah berbentuk persegi panjang. Petaninya itu memiliki sebidang tanah bentuknya persegi panjang. Jika ada soal seperti ini, soal cerita seperti ini dan bentuknya adalah bangun datar, silakan kalian Ibu sarankan untuk men-sketsa terlebih dahulu biar kalian tahu bentuknya itu seperti apa. Nanti kalian baru akan lebih mudah untuk menentukan sisi-sisinya ya. Untuk nomor 2, kita gambar dulu. Oke. Kita gambar bentuk persegi panjang. Kemudian setelah disketsa, kita tentukan panjang sisi-sisinya. Bentuknya persegi panjang. Kemudian lebar tanah tersebut 6 meter, lebih pendek dari panjangnya. Oke. Lebar tanahnya kalau segitiga yang diketahui itu adalah panjang dan lebar. Ingat, kalau sisi berarti panjangnya hurufnya kecil, lebarnya juga hurufnya kecil ya. Panjang dan lebar. Lebarnya itu lebar tanahnya 6 meter lebih pendek dari panjangnya. 6 perhatikan baik-baik kata-katanya. 6 meter lebih pendek ya. Jadi panjangnya itu kita misalkan sebagai X. Karena di sini variabelnya masih variabel X. 6 meter lebih. Ya, kalian rubah variabelnya tidak masalah. Pakai Y, pakai Z tidak masalah. Kemudian lebarnya bagaimana? Lebar tanah tersebut 6 meter lebih pendek. Jadi lebarnya adalah X min 6. Kalau di sketsa seperti ini. Ada sebuah persegi panjang, di mana panjangnya adalah X, lebarnya adalah X min 6. Atau 6 meter lebih pendek dari panjangnya. Setelah itu, jika keliling tanah tersebut, keliling ya, ini yang diketahui lagi adalah keliling. Keliling tanah tersebut adalah 60 meter. Tentukan luas tanah petani tersebut. Luas. Apa bedanya keliling dengan luas? Ada yang tahu apa bedanya keliling dengan luas? Ada yang bisa menjelaskannya ke Ibu? Silakan. Keliling dan luas. Kalau keliling, namanya juga keliling. Keliling berarti kalian menghitung tepian. Keliling itu adalah tepian dari, karena ini bentuknya adalah persegi panjang, keliling berarti tepian dari persegi panjang ini. Ini dihitung, dijumlah-jumlahkan ya. Kalau luas apa? Luas itu daerah yang ada di dalam persegi panjang tersebut. Daerah. Kalau luas berarti yang di dalam ini, yang di dalam persegi panjang itu, ya. Itu luas, bedanya luas dan keliling. Kalau kelilingnya ada di tepian, kalau luasnya berarti yang diarsir yang di dalam bentuk persegi panjang ini. Oke. Sekarang untuk mencari keliling pada persegi panjang, keliling itu rumusnya apa, Nak? Keliling persegi panjang. Kalau luas? Nah, keliling dulu ya. Keliling pada persegi panjang rumusnya adalah 2 kali sip. 2 kali panjang tambah lebar. Betul? 2 kali panjang tambah lebar. Keliling sama dengan 2 kali panjang ditambah lebar. Tadi kelilingnya berapa? 60 meter.
60, satuannya meter ya, bukan senti, karena ini udah bentuknya bidang tanah. Sama dengan 2 dikalikan, panjangnya tadi berapa? Panjangnya adalah X. Ditambah, lebarnya tadi apa? Lebarnya adalah X min 6. Oke. Ke bawah lagi, 60 sama dengan 2 kali yang ada di dalam kurung tadi, X ditambah X berapa? X ditambah X. X tambah X berapa, nak? Hayo, mana jawaban kalian? 2X, betul. X ditambah 2. Oh ya, sip 2. Tapi harus ada variabelnya. Muhammad Rizky, sip. Prilly, ya, sip. Tadi ada yang jawab 2, ya. Oh, X tambah X, X. Oke. X tambah X. Ingat, Muhammad Hawad, ya. 2. Ingat, X. X itu di depannya ada angka, yaitu angka 1. Jadi 1 tambah 1 kan 2, variabelnya X. Jadi X tambah X adalah 2X min 6. Perhatikan ini ya. Ya, kita lanjutkan. 60 sekarang. 60 sama dengan 2 dikalikan 2X min 6. 2 dikalikan 2X berapa? 2 kalikan 2X adalah 4X. Sekarang 2 dikalikan min 6 berapa? Min 12. Sekarang kita memiliki bentuk baru, yaitu 60 sama dengan 4X min 12. Yang kita cari apanya? X-nya ya. Ya, sekarang bentuknya seperti ini ya. Kalian harus apakan? Kalian harus menghilangkan konstanta atau min 12 yang ada di sini. Ketika kalian hilangkan, kalian jumlahkan atau kurangkan dengan sekawannya. Ketika ini min 12, biar hilang berarti harus dijumlahkan dengan 12. Ketika ruas kanan nanti dijumlahkan dengan 12, ruas kirinya juga harus sama dijumlahkan dengan 12. 60 ditambah 12 sama dengan 4X min 12 plus 12. 60 tambah 12 berapa? 60 tambah 12 hasilnya adalah 60 ditambah, ya 72. Sama dengan, oke. Sip, pintar. Terima kasih yang sudah menjawab. Sekarang 4X min 12 plus 12. Min 12 plus 12. Hasilnya berapa? 0. Sip. 0 tidak usah ditulis, nggak apa-apa ya. Oke, terima kasih yang sudah menjawab. Aston, Dimas, Prilly, dan lain-lain. Sekarang kita punya bentuk lagi. 72 sama dengan 4X. Kita cari apanya sih, Bu? Kita cari variabel X-nya, ya. Setelah itu diapakan? Dibagi dengan 4 agar koefisien dari 4 atau angka di depan variabelnya itu hilang. Diapakan? Dibagi dengan 4. 4X dibagi 4. Ruas kirinya 72 dibagi 4. Sama-sama dibagi 4. 72 dibagi 4 berapa, nak? 18. Sip, Abian, minta 8X sama dengan 8 sama dengan X, betul ya? 18, Dimas, ya. Terima kasih yang sudah menjawab. Tuh. Ya, ini langkahnya. Jadi, oke, M. Ilham, terima kasih. Oke, X sama dengan 18. Ya, Muhammad Rizky, terima kasih. Terus, kita cari apanya lagi sih, Bu? Panjang sekali. Oke, ini langkah-langkahnya. Jadi, X itu sendiri tadi apa? X-nya itu apanya tadi? X itu tadi adalah panjang dari sebuah tanah tersebut. Jadi, panjang tanah tersebut adalah 18, satuannya jangan lupa, meter. Sekarang lebarnya.
Lebarnya berapa? X min 6. X min 6. X-nya berapa? 18 dikurangi 6. Jangan lupa satuannya. 18 kurangi 6 berapa? 12 sip. Fahmi, terima kasih. Jadi kalau disubstitusikan, kita punya sebidang tanah, sudah diketahui panjangnya X, 18 meter, Dimas, terima kasih. Kemudian lebarnya adalah X min 6, 18 dikurangi 6. Hasil. Kita belum tahu jawabannya ya, nak? Itu baru diketahui panjang dan lebar. Yang ditanya apa sih, Bu? Oke, yang ditanya adalah luasnya. Ibu tanya, luas persegi panjang itu apa? Panjang kali lebar, yaitu 18. Oke, sip. 18 kalikan 12. 18 kalikan 12 berapa? Hai. Hasilnya adalah 216. Ilham, terima kasih. 216. Dimas, 216 apa? Oke, Rangga, terima kasih. 216, Fauzan, terima kasih. Ah, pinter. Dava, sip. Dava menyempurnakan. Abian menyempurnakan. Oke, Aston kurang satuannya. Ya, pinter. Satuannya. Oke, satuannya tadi adalah meter. Jangan lupa, karena ini luas adalah meter persegi. Oke. Meter persegi ini dari kata meter kalikan meter persegi. Sip, Prilly, terima kasih. Oke, ini jawabannya ya. Kalau Ibu kasih soal, Ibu rasa bisa ya? Ibu rasa. Kalau Ibu kasih soal, nah, oke, terima kasih. Tadi ada PR untuk kalian. Yang apa tadi? Contoh soal, sorry, bukan contoh, tapi latihan soal nomor 1. Yang tadi ada menjawab 17 dan 16. Silakan jika ingin tahu jawabannya, WA Ibu ya, Nak. WA Ibu, Bu, betul nggak jawaban saya ini? Nah, nanti kita koreksi bersama, oke? Terima kasih, waktunya sudah habis, cukup sekian. Minggu depan kita akan ketemu lagi di Zoom berikutnya. Khusus untuk kelas unggulan berarti Zoom yang ketiga kali ya. Untuk kelas yang reguler nanti adalah Zoom yang kedua kali. Cukup sekian, jangan lupa jika ingin tahu jawaban yang tadi silakan WA Ibu, jangan lupa sebutkan nama dan kelasnya ya, oke? Terima kasih. Sekian pertemuan kita kali ini. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kalian semua ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.